Kemudian Bung Karno bertanya, siapa nama petani tersebut? Marhen, jawab petani itu. Disitulah Bung Karno berpikir untuk menamai orang yang bernasib malang menjadi Marhen. Perkataan Indonesia, Nesos adalah bahasa Yunani yang berarti pulau-pulau, sehingga Indus Nesos yang akhirnya menjadi Indonesia. Setelah Bung Karno pertama kalinya membuka mulut, dia harus berhubungan dengan hukum. Pada tanggal 25 Mei 1926, Bung Karno mendapat gelar Insinyur. Marhenisme awalnya merupakan nama seorang petani yaitu Marhen. Namun, Bung Karno mempunyai ide memberi nama itu untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib malang sepertinya. Kok bisa ya Bung Karno memiliki ide seperti itu? Apa sih alasan Bung Karno menamai semua orang Indonesia yang bernasib malang menjadi Marhen? Langsung aja yuk kita baca bukunya di Baca Buku Cerita Sejarah. Saat Bung Karno berumur 20 tahun, beliau memiliki pemikiran yang bergejolak. Misalnya saat itu, banyak tenaga kerja yang hidup serba kekurangan, terlalu menyedihkan di bidang keuangan untuk bisa bangkit secara sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun masing-masing menjadi majikan dari dirinya sendiri. Contohnya yaitu kusir dokar, petani, dan nelayan. Orang seperti itu merupakan bagian terbesar dari rakyat Bung Karno. Mereka merupakan pemilik dari alat produksi mereka sendiri. Jadi mereka bukan kaum proletar. Lalu mereka itu siapa sih? Bagusnya dikasih nama apa ya? Itulah yang sedang dipikirkan oleh Bung Karno. Singkat cerita, suatu pagi, Bung Karno bersepeda dan sampai di bagian selatan kota Bandung, di suatu daerah pertanian yang padat. Kemudian Bung Karno melihat ada seorang petani yang sedang mencangkul. Lalu Bung Karno pun bertanya, mulai dari siapa pemilik tanahnya, apakah hasilnya cukup untuk kebutuhan, dan apakah petani tersebut memperkerjakan orang lain atau tidak. Petani itu menjawab bahwa tanah itu miliknya sendiri. Hasilnya tidak cukup untuk membiayai istri dan 4 anaknya. Karena hasilnya sedikit, dia pun tidak bisa memperkerjakan orang lain. Setelah mendengar jawaban petani tersebut, Bung Karno salah fokus ke gubuk kecil dan bertanya, siapakah pemilik rumah itu? Lalu petani tersebut menjawab bahwa dia adalah pemiliknya. Kemudian Bung Karno bertanya, siapa nama petani tersebut? Marhen, jawab petani itu. Disitulah Bung Karno berpikir untuk menamai orang yang bernasib malang menjadi Marhen. Kata Marhenisme adalah lambang dari penemuan kembali kepribadian nasional. Begitupun nama tanah air. Perkataan Indonesia yang berasal dari ahli purbakala bangsa Jerman bernama Jordan. Nesos adalah bahasa Yunani yang berarti pulau-pulau. Sehingga Indus Nesos yang akhirnya menjadi Indonesia. Di tahun 1922, untuk pertama kalinya Bung Karno mendapat kesulitan. Ketika itu berlangsung rapat raksasa, Radikale Konsentrasi, di sebuah lapangan terbuka di kota Bandung. Rapat ini diadakan oleh seluruh organisasi kebangsaan, sehingga wakil-wakil dari setiap partai yang ada dapat berkumpul bersama untuk satu tujuan, memprotes berbagai persoalan sekaligus. Saat rapat berlangsung, Bung Karno mengangkat tangan dan meminta izin untuk berpidato. Tepat di depan muka Bung Karno, ada seorang polisi bertubuh besar sebagai penguasa tertinggi orang kulit putih. Namun Bung Karno tetap nekat dan penuh semangat loncat naik ke mimbar, berteriak menyuarakan isi hati dan pikiran rakyat Indonesia. Tak lama polisi Belanda itu membubarkan rapat dan menghentikan pidato Bung Karno. Setelah Bung Karno pertama kalinya membuka mulut, dia harus berhubungan dengan hukum. Penampilan Bung Karno yang pertama itu justru membuat beliau dipanggil ke kantor pimpinan universitas. Profesor Klopper memperingatkan bahwa Bung Karno harus menekuni kuliahnya. Tak apa jika memiliki cita-cita politik, tetapi harus memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa. Bung Karno berpegang teguh pada perkataan Profesor Klopper. Akhirnya Bung Karno melakukan pidato di dalam khayalannya. Walaupun Bung Karno sibuk akan politik, tetapi beliau selalu mendapatkan nilai yang bagus loh. Oh iya, aku mau tanya nih, Sobat CS di sini ada yang nggak suka sama matematika? Kalau iya, berarti kalian sama dong dengan Bung Karno.
Bahkan, beliau pernah curang loh pas ngerjain ujian. Kalian pernah gini nggak? Hayo ngaku. Di kuliahnya, Bung Karno mempelajari ilmu kepentingan untuk kaum kapitalis. Dengan hanya 2 orang kawan dari Indonesia yang berhasil lulus bersama, pada tanggal 25 Mei 1926, Bung Karno mendapat gelar insinyur. Di ijazah disebutkan bahwa beliau merupakan spesialis dalam pekerjaan jalan raya dan pengairan. Dan nama di ijazahnya adalah Insinyur Raden Soekarno. Nah, demikian pembahasan bab 5 tentang Marxisme. Kira-kira di episode selanjutnya ada apa ya? Jangan lupa kalau ada yang tanya atau nambahin, tulis di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman Anda biar lebih banyak yang tahu. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube, follow akun Instagram dan Facebook kami, karena ada banyak sekali informasi menarik tentang sejarah-sejarah lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!